Oke, kita ketemu lagi tentang masih di dalam digital content mata kuliah psikometri. Kali ini kita akan berbicara tentang ragam tes psikologi. Tema ini berkaitan dengan learning outcome, masih describe what measurement is and its various aspect in psychological research. Tes ya, yang dimaksud adalah tes psikologi pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam cara tertentu. Penerapannya dapat dilihat dalam beberapa area psikologi seperti psikologi klinis, psikologi forensik, pendidikan atau neuropsikologis, serta dalam membantu organisasi komersial untuk seleksi atau pengembangan pegawai mereka. Jadi hampir di semua area psikologi, tes itu mendapatkan posisi yang penting, baik dalam klinis, forensik, pendidikan, ataupun neuropsikologi atau PIO, atau psikologi industri yang fungsinya untuk seleksi atau pengembangan pegawai. Jadi di area, hampir semua area psikologi pasti butuh dengan pengukuran psikologi. Nah, pengukuran psikologi nanti aplikasinya adalah dengan tes. Secara umum, tipe pengukuran atau jenis tes yang digunakan dalam dunia psikologi itu ada dua macam tes. Yang pertama adalah maximum performance measure, yang kedua adalah typical performance measure. Nah, kita identifikasi dulu apa yang dimaksud dengan tes performa maksimal atau tes maksimum performance measure. Nah, tes performa maksimal ini ditandai dengan tes bakat atau tes prestasi, di mana peserta ujian atau peserta tes diperintahkan untuk melakukan hal yang terbaik ketika merespon item atau soal yang terdapat di dalam tes tersebut. Jadi, dalam tes performa maksimum atau performa maksimal ini nanti akan terlihat orang yang bisa atau tidak bisa, orang yang able atau not able. Orang yang bisa berarti punya abilitas. Berarti sehingga kadang-kadang dinamakan tes performa maksimum ini itu dinamakan juga tes abilitas, karena nanti jawaban tesnya akan terlihat antara orang yang able dan orang yang not able, sehingga dinamakan juga tes abilitas. Kadang juga disebut sebagai tes kognitif. Kognitif artinya kan mendaya gunakan pemikiran, berpikir. Kenapa kadang-kadang dinamakan tes kognitif? Karena untuk merespon item-item atau soal-soal yang terdapat di dalam tes performa maksimal ini dibutuhkan berpikir keras. Sehingga dinamakan juga tes kognitif, karena yang diukur adalah kognisi seseorang. Nah, contoh tes abilitas atau tes kognitif atau performa maksimum ini dapat dilihat pada tes prestasi. Ini biasanya di dalam sekolah, atau di dalam perguruan tinggi, dalam ujian. Atau kadang juga ada pada tes IQ, tes TPA. Jadi nanti akan terlihat di dalam tes-tes seperti ini nih, orang itu bisa atau tidak, able atau not able. Nah, jenis tes yang kedua adalah tes performa tipikal. Tes performa tipikal dapat dijumpai dalam kuesioner yang seperti yang setuju tidak setuju itu respon jawabannya, atau inventory di mana responden merespon pernyataan dalam tes berdasarkan perasaan, sikap,
minat atau reaksi khas mereka dalam situasi tertentu. Nah, kalau di dalam tes kognitif atau tes abilitas, nanti akan dalam responnya itu bisa dinilai apakah seseorang itu bisa me- merespon dengan benar atau dengan tidak benar. Ketika merespon dengan benar, berarti jawaban yang dipilih adalah sesuai dengan kunci jawaban atau jawabannya adalah betul. Ada juga orang yang salah. Nah, jadi pada tes performa maksimum akan ada jawaban yang benar dan akan ada jawaban yang salah. Nah, berlainan halnya dengan tes performa tipikal. Karena tes ini dalam respon pernyataan yang terdapat di dalam tes tersebut itu berdasarkan sikap atau berdasarkan perasaan atau berdasarkan minat atau reaksi khas mereka, maka tidak bisa ditentukan jawaban mereka benar atau salah. Atau pendek kata, tes performa maksimal, performa tipikal ini tidak ada jawaban benar dan salah. Nah, kadang-kadang tes performa tipikal ini karena dia tidak terdapat jawaban benar atau salah, dia kadang-kadang dinamakan juga dengan tes non-abilitas. Karena bukan ditujukan untuk melihat kemampuan seseorang, namun eh, adalah respon seseorang atau kecenderungan seseorang dalam merespon atau memberikan jawaban pada item-item yang terdapat di dalam tes. Kadang juga dinamakan sebagai tes kognitif. Dinamakan tes kognitif karena pada tes-tes jenis ini kita tidak perlu menggunakan pemikiran untuk merespon item-itemnya, tapi lebih pada menggunakan perasaan atau menggunakan sikap atau menggunakan kecenderungan. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga tidak perlu berpikir dengan keras sehingga dinamakan tes non kognitif. Nah, contoh tes jenis ini adalah tes kepribadian atau kuesioner-kuesioner yang sering kali kita temukan dalam penelitian-penelitian. Nah, sebagai ukuran dari Anda, apakah bisa memahami atau tidak materi ini, silahkan carilah contoh tes abilitas dan non-abilitas berikut dengan contoh soal atau contoh itemnya. Sekian video ini. Terima kasih.